Hey guys, tahun lalu kita sempat komplain ya soal penamaan atau nomenklatur prosesor-prosesor laptop AMD yang begitu ribet dan bikin bingung. Tentu Intel nggak mau kalah dan tahun ini ternyata mereka bikin penamaan yang nggak kalah bingungin akhirnya. Jadi jangan sampai terkecoh, tonton video panduan ini sampai habis. Baik, jadi tahun ini adalah pertama kalinya Intel merubah nama dan menambah lineup prosesor kelas konsumer sejak tahun 2009, di mana pertama kalinya branding Intel Core i Series generasi pertama diperkenalkan. Selamat datang Intel Core Ultra dibuka dengan prosesor-prosesor generasi terbaru yang bernama Meteor Lake. Intel Meteor Lake adalah prosesor disaggregated pertama yang dibuat Intel untuk laptop, sekaligus menggunakan proses EUV dalam pembuatannya. Disaggregated berarti ini bukan silikon monolitik, melainkan terdiri dari penyatuan beberapa tiles. Compute tile dibuat dengan proses Intel 4 terbaru, sedangkan nggak kalah menarik adalah SoC tile dan graphics tile hasil proses TSMC N6 dan N5 diintegrasikan dengan optimal melalui teknologi packaging Foveros Intel. Ya, jadi ini pretty much collab antara Intel dan TSMC. Singkat cerita, menurut Intel, Meteor Lake ini menjanjikan kenaikan efisiensi yang drastis, bareng kenaikan performa GPU dan AI computing signifikan dibanding Raptor Lake generasi sebelumnya yang masih berbasis Intel 7. Oke, selain proses node dan teknologi packaging baru hasil collab Intel dan TSMC, satu fitur yang katanya paling membantu efisiensi daya di Meteor Lake adalah konsep SoC tile. Dengan SoC tile yang berisi NPU, Media Engine sekaligus dua low power E-core, tanpa menyalakan compute tile dan graphics tile pun, SoC tile ini udah kayak komputer sendiri, mampu buat menjalankan hal-hal ringan seperti playback video Netflix dengan sendirinya, menjanjikan pengurangan konsumsi daya hingga 25% dalam playback video, bahkan hingga 79% saat idle di Windows. Gimana hasil di real life ya? Semoga bisa kami buktiin dalam review produk Core Ultra yang harusnya akan hadir dalam waktu dekat. Selanjutnya, secara compute tile atau CPU tile tidak ada perubahan signifikan sejak arsitektur Alder Lake. Again, ini pakai proses baru saja yakni Intel 4. Core Ultra seri H punya hingga 6 P-core dan 8 E-core di luar 2 LP E-core, sedangkan Core Ultra seri U cuma punya 2 P-core. Meanwhile, perubahan signifikan baru ada di graphics style alias iGPU, which is berbasis Intel Arc Alchemist dengan up to 8x E-core di seri H atau 4x E-core di seri U dan up to 2 kali lebih kencang dibanding Iris Xe generasi sebelumnya. Menurut pengetesan yang sudah dilakukan media luar, GPU 8x E-core baru ini sanggup menandingi Radeon 780M andalan AMD di berbagai skenario meski tidak semua. At least membuat MSI cukup confident untuk membuat sebuah handheld desktop console berbasis Core Ultra. Jadi, per video ini dirilis ada dua lini Intel Core Ultra, yakni seri U dan seri H. Seri H menggabungkan segmen daya Intel seri H dan seri P, base power starting dari 28 watt kecuali untuk SKU Core Ultra 9 185H. Core Ultra 7 dan 9 punya 6 P-core, 8 E-core, dan 2 LP E-core, sedangkan Core Ultra 5 hanya punya 4 P-core serta 1 SKU yakni Ultra 5 125H, bahkan dikurangin 1 E-core. Kabar baiknya, semuanya memiliki NPU Intel AI Boost yang sama, iGPU 8 core untuk sebuah Ultra 7 dan 9, support RAM up to 96GB DDR5 atau 64GB LPDDR5, dan jika diperlukan punya power limit up to 115 watt agar bisa lari kencang di sistem-sistem gaming ukuran besar apabila cooling mumpuni tersedia. Oleh karena mampu jalan di berbagai desain dan power limit, sepertinya ini akan menjadi deretan chip yang sangat versatile, mampu digunakan baik di ultrabook ringan hingga laptop gaming elite, memberikan kenaikan efisiensi daya sekaligus fitur-fitur baru dibanding Intel Core Alder Lake atau Raptor Lake untuk processing power yang sama. Selanjutnya dari Meteor Lake kita ada deretan Intel Core Ultra U alias CPU 15W dan 9W untuk laptop maupun tablet-tablet ultra portable dan tipis yang lebih berorientasi pada efisiensi dibanding performa. Langsung aja kalian harus tahu bahwa dari sisi CPU jumlah E-core tetap 8, tapi jumlah P-core dipangkas menjadi 2 saja seperti seri U generasi sebelumnya. Begitu pula di segi grafis jumlah Xe-core semua Core Ultra seri U jadi cuma 4 Xe-core saja, setengah dari jumlah Xe-core di Core Ultra 7 seri H. Mungkin ya itu yang saat ini Intel bisa berikan pada power limit 30 hingga 57 watt. Sebagian besar user yang beli tablet atau laptop seri U ini mostly akan lebih membutuhkan daya tahan baterai panjang dan overall sistem lebih adem dibanding sistem CPU dan iGPU yang sekencang mungkin.
So, buat kaum gamer dan power user, sudah jelas kami lebih rekomen buat langsung ambil Core Ultra seri H. Sekian barusan untuk Meteor Lake. Yang kalian harus tahu adalah bahwa masih ada beberapa chip Meteor Lake Refresh yang di-rebrand sebagai Intel Core Mobile Processor Series 1 tanpa embel-embel Ultra. Hanya ada 3 SKU 15W yang so far diperkenalkan Intel, yakni Core 3 100U, Core 5 120U, dan Core 7 150U. Ingat, nggak ada i-nya. Masing-masing berbasis Core i3, Core i5, dan Core i7 Gen 13 dengan clock speed sedikit lebih tinggi. Jadi ingat, jika kalian mengincar chip Meteor Lake terbaru, jangan hiraukan lineup ini. Skip aja demi laptop-laptop bersenjatakan Core Ultra. Yang pasti bikin sedikit bingung adalah fakta bahwa di samping Intel Core Ultra dan Intel Core aja, masih ada nih Intel Core i9, i7, dan i5 seri HX, yaitu Raptor Lake Refresh yang basically merupakan deretan CPU desktop performa tinggi untuk laptop-laptop yang disematkan ke dalam laptop ukuran besar. Nomenklatur dan penamaan 5 SKU 55W ini tidak berubah, sama seperti Raptor Lake Refresh desktop, kodenya mulai dari Core i9 14900HX di paling atas, hingga Core i5 14950HX di paling bawah. Core i9 14900HX nggak tanggung-tanggung dikasih 8 P-core dan 16 E-core dengan total 24 core 32 thread. i7 14700HX punya konfigurasi 8+12, sedangkan Core i5 pun udah kayak Core i7 seri H Gen 13 yang punya 6 P-core. Dengan maksimum turbo power up to 157W, Raptor Lake Refresh memang fokus pada performa tinggi semata untuk tetap bersaing di ranah workstation serta laptop gaming papan atas yang tidak terlalu peduli dalam hal efisiensi. Tentu chip ini udah support Wi-Fi 7 dan Thunderbolt 5 via kontrol terpisah, juga support up to 192GB RAM DDR5. Yap, jadi itulah rekap singkat semua lineup prosesor Intel di tahun 2024 ini. Apakah dari kalian sendiri ada yang udah excited pingin beli atau upgrade ke Intel Core Ultra ini? Atau mending nunggu AMD Ryzen 8000 series Hawkpoint dari AMD yang tidak kalah menarik? Jangan lupa buat mendang-mending di bawah. Dan pastinya kita dalam waktu dekat akan membuat juga video serupa yang untuk versi AMD 8000 series 2024. Jadi stay tune terus. And as always, gua Mike. Stay safe, stay healthy.